Kalau kita yang berada dalam kategori blind ini Iya, memang semuanya tetap terasa gelap, Kak. iya. Mau pagi pun gelap, siang pun gelap, malam pun gelap. Halo, kembali lagi di sini bersama saya dan hari ini kita kehadiran seorang yang cukup spesial dan kita akan belajar banyak dari kehidupan beliau. Ya, beliau di sini yaitu beta perkenalkan bernama Pratama Rizky Jusufi Lodo. Nah, beliau ini seorang guru tenaga pendidik di SLB. SLB Negeri Kota Raja. Oh, SLB Negeri Kota Kota Raja. Raja, ya. Nah, seorang sarjana pendidikan agama Kristen. Ya, sekarang ini seorang tunanetra. Oke, sebelum itu mungkin ada yang mungkin beta belum kenalkan Kak lebih jauh, mungkin Kak bisa perkenalkan diri mungkin. Oh ya, kalau saya nama lengkap saya sudah disebutkan tadi, Ya, profesi saya pun sudah disebutkan. ya. Sebenarnya sudah cukup. Dari marganya juga pasti sudah ketahuan orang apa. Ya, Orang Sabu ya Kak? ya orang Sabang. Oke. Alasan kenapa beta mau undang Kak Rizky ini hari ini karena penasaran begitu, penasaran dengan teman-teman yang tidak bisa melihat, teman-teman tunanetra, karena jujur beta belum pernah ngobrol bareng begitu. Pengen tahu dari sisi teman-teman yang punya keterbatasan dalam hal melihat, pengen bercerita, tahu lebih lebih jauh lah begitu tentang keseharian dari teman-teman dan bersyukur karena Kak Rizky hanya bersedia untuk kami wawancara begitu. Untuk teman-teman yang di luar sana mungkin yang belum tahu tentang tunanetra. Nah, tunanetra itu istilah umum yang digunakan untuk teman-teman yang punya gangguan atau hambatan dalam melihat. Nah, dari yang beta baca tuh ternyata dari dia punya tingkatan ada dua begitu. Ada yang buta total dan ada yang masih bisa melihat. Istilahnya masih 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 ada sisi yang dong bisa lihat begitu. Nah, kalau Kariski sendiri ini itu masuk dalam golongan yang mana, Kak? Ya, jadi disabilitas netra itu memang benar tadi terbagi atas dua. Iya, Yang pertama itu blind, blind itu yang bahasa Indonesianya buta total iya, iya. atau yang memang tidak bisa melihat sama sekali. Sedangkan untuk kategori yang kedua itu adalah low vision. Low vision itu artinya orang yang atau seseorang yang masih memiliki sisa penglihatan. Kalau Kariski sendiri, Kalau saya sendiri berada pada kategori pertama yaitu blind atau buta blind total. yang buta total. Ya, Itu buta sudah dari lahir, Kak? ya sejak lahir. Ya. Sejak lahir. Nah, eh, kalau dari kecil sendiri ini pasti kan kotong sonde tahu buta tuh yang karmana begitu. Maksudnya kayak masih dari yang kotong belum mengerti apa-apa. Nah, sejak umur berapa sih bahwa Kak Rizky ini tahu kayak, oh ini buta nih yang kayak begini begitu. Sebenarnya saya mengetahui saya memiliki hambatan penglihatan itu Iya, sejak umur 2 tahun. Namun memang pada akhirnya saya diceritakan kronologis awalnya tentang bagaimana usaha orang tua iya, iya. untuk melakukan tindakan-tindakan medis yang memang namun tidak ada hasil sehingga memang mereka uh, menerima keadaan saya. Dari kecil tuh orang tuanya Kariski maksudnya punya usaha untuk Kariski ini bisa melihat begitu. Ya, ya. Ada usaha untuk bisa melihat, tetapi memang Iya. semua usaha yang dilakukan itu memang belum berhasil dan di saat itu pun saya juga tetap menerimanya dengan lapang dada. Nah, itu di umur berapa tuh, Kak? Maksudnya yang pas mau usaha, usaha seperti apa juga ya? Maksudnya yang orang Ya. tua upayakan. Konkretnya itu usaha awal yang dilakukan itu mulai Hmm. 7 bulan. Itu orang tua pergi ke rumah sakit Sangla, lalu direkomendasikan lagi ke Cicendol Itu di dan di mana itu, Kak?
Kalau Cicendol itu di Bandung, ya. Iya iya. Ya, itu katanya memang ada beberapa saraf yang rusak sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan operasi. Jadi semua sarafnya sudah rusak dan memang orang tua pun menceritakan saat, mengandung saya memang mengkonsumsi obat yang berlebih sehingga itu terjadi kelebihan dosis di situ. Nah, ketika Kak tahu bahwa Kak tidak bisa melihat, punya kekurangan seperti itu tuh, apakah apa yang terlintas begitu? Pokoknya apa yang Kak pikir waktu itu? Sebenarnya secara psikis tidak ada hal yang berpengaruh ketika, saya mengetahui saya tidak lihat. Karena pada dasarnya memang ketika saya lahir dan saya mulai tahu tentang kehidupan, sudah dengan keadaan yang seperti ini. Jadi tidak mengalami goncangan yang terlalu dahsyat begitu. Oh, oke. Ya, Karena memang dari lahirnya pun memang sudah begitu, jadi kecuali mungkin kayak ada mungkin yang celaka ya, kalau ada perbedaan antara kita yang memang mengalami disabilitas sejak lahir dengan orang yang mengalami disabilitas ketika usia remaja atau bahkan dewasa. Di situ dampak psikologi mereka akan terganggu. oke, Ya, berarti untuk Kak sendiri baik-baik saja, ya, tapi baik-baik saja. mungkin pertanyaan dari beta mungkin, Kak pernah punya pemikiran bahwa, kenapa Tuhan buat beta begini? Saya tidak pernah berpikir demikian karena, tidak ada faktor pembanding yang membuat saya untuk berpikir demikian. Karena saat saya tidak melihat pun, saya bisa menjalani kehidupan sebagaimana biasanya. Berbeda ketika mungkin kalau saya mengetahui, oh isi dunia ini seperti apa. Oh, Lalu oke. ketika itu saya mengalami hal demikian yang artinya saya mengalami hambatan penglihatan, pasti saya akan berpikir demikian gitu. Bahwa mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Oke, berarti, dari umur 2 tahun itu, sejak Kak mengerti bahwa Kak seperti itu, mulai dari situ bahwa Kak, mungkin Kak tahu mungkin mungkin orang tua bercerita bahwa, eee, keterbatasan dalam melihat dan ada yang bisa melihat begitu. Pada saat itu, apakah Kak punya istilahnya cita-cita? Nah, kan Kak su tahu nih bahwa Kak ini sebenarnya punya keterbatasan dalam melihat. Kalau waktu kecil saya belum berpikir soal cita-cita. Oh, Ya, ya. hanya menikmati masa bermain dengan teman-teman yang non disabilitas. Tapi yang saya rasakan sebenarnya sama saja antara saya dengan teman-teman yang non disabilitas. Karena saat mereka bisa berjalan, saya pun bisa Bisa berjalan. berjalan, iya. Nah, sejak kapan Kak, istilahnya deal begitu, jati dirinya beta nih yang kayak begini, Su? Saya mulai menemukan jati diri saya itu mulai SMP. Situ saya mulai punya cita-cita. Karena dalam proses saya belajar di sekolah dasar, bakat saya mulai terasa. Sehingga dari situ saya mulai mempunyai satu cita-cita dan cita-cita saya itu saya ingin jadi seorang pemain musik dan seorang pendidik atau seorang tenaga pendidik. Oke. Gitu. Berarti ini hari cita-cita maksudnya dari pemain musik dan juga tenaga pendidik itu betul-betul kesampaian ya, Kak? Ya, puji Tuhan sudah Oke. terwujud. Oke, sebelum sampai ke sana mungkin, karena beta dengar Kak dulu, tinggal di panti begitu, di panti asuhan. Ya, Iya, itu betul toh, Kak? ya, tapi itu bukan panti asuhan sebenarnya, itu panti rehabilitasi Oh, iya. yang di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, kalau bedanya panti rehabilitasi dengan panti asuhan itu bedanya di mana? Perbedaan panti rehabilitasi dengan panti asuhan itu
sangat jauh. Kalau panti asuhan, pada prinsipnya mereka mengakomodir atau mencari eh, anak-anak yang misalnya sudah ditinggal oleh orang tua. Dalam hal ini orang tuanya sudah meninggal, orang tua mulai entah itu mama, bapak, itu yang nanti dimasukkan ke panti asuhan. Sedangkan kalau panti rehabilitasi itu para pegawai-pegawai di sana mencari anak-anak yang mengalami hambatan penglihatan dan dibina di sana, dididik serta dilatih. Oh, Ya, jadi tidak tinggal di dalam begitu? tinggal di dalam, tapi dalam hal ini mereka tetap mengikuti pendidikan. Jadi disediakan asrama di situ karena memang mereka mencari anak-anak yang mengalami hambatan disabilitas selain dari Kota Kupang, ada juga dari kabupaten-kabupaten lain. Sehingga disediakan asrama di situ. Jadi pada masanya mereka tamat, mereka akan disalurkan kembali ke masyarakat. Oke, oke, oke. Nah, Kak, itu dari umur berapa tuh Kak masuk di panti? Ya, saya masuk ke panti itu umur 11 tahun. Sekitar tahun 2005. Kegiatan-kegiatan seperti apa yang mungkin Kak bisa ceritakan mungkin pas di panti? Jadi di panti itu ada beberapa tahapan yang harus kami lalui. Pertama itu ada tahapan normalisasi. Di situ kami diajarkan bagaimana bisa membaca menulis huruf braille. Iya, iya. Kalau di dalam sekolah reguler itu kelas 1 itu kita belajar membaca menulis lah. Jadi bedanya di panti sama di sekolah tuh apa Kak? Ya. Kalau di sekolah itu kan pendidikan formal yang berjenjang SD, SMP, SMA. Kalau di panti memang mereka fokus pada bagaimana mendidik dan melatih anak itu. Ya. Jadi tahapan pertama itu adalah kelas normalisasi, kita belajar membaca menulis serta belajar hal kemandirian lainnya, misalnya mencuci pakaian, menyapu, mengepel, memasak, agar tidak tergantung atau tidak ketergantungan dengan orang lain walaupun kita memiliki hambatan. Tahap berikutnya itu adalah tahapan kecerdasan yang dimana kita di situ diberikan ilmu pelajaran IPA IPS setingkat SD SMP. Tahap berikutnya itu adalah tahap keterampilan yang dimana kita di situ diajak atau diminta untuk memilih jenis-jenis keterampilan yang kita sukai, yang kita minati. Jadi di situ ada misalnya keterampilan moceng, buat kemoceng, Iya, iya. atau IT, musik dan lain-lain. Kita diminta untuk memilih. Tahap terakhir adalah tahap kelas masas. Itu kita diajarkan untuk memijit. Yang pasti kakak juga pasti pernah menemui teman-teman yang di hotel atau memang dipanggil untuk pijit orang. Oh, iya. Bersyukurnya adalah panti itu selalu melakukan kerjasama dengan sekolah luar biasa, sehingga ada kesinambungan antara pendidikan di panti dengan sekolah. Jadi kita-kita yang di panti selain belajar keterampilan dan huruf braille di sana, kita pun diberi kesempatan untuk bersekolah di sekolah luar biasa agar ilmu yang didapatkan itu terstruktur. Artinya selain kita mendapat ilmu yang ada di panti, tetapi kita juga bisa mendapat ilmu secara lengkap dari sekolah formal itu. SD, SMP, SMA. Karena kalau kita hanya di panti saja, kita tidak mungkin bisa kuliah. Dan kalau mungkin hanya mengikuti pendidikan di panti saja, saya tidak mungkin seperti itu. Sehingga panti melakukan kerjasama dengan sekolah agar yang usia sekolah diizinkan untuk bersekolah. Tapi juga mengikuti pendidikan-pendidikan yang ada di panti. Mungkin beta bisa simpulkan bahwa ketika Kak bisa tahu Kak jati diri, Kak potensi untuk bisa main musik, itu Kak dapat di panti berarti. Panti dan juga sekolah sebenarnya. Kira-kira pas di sana tuh Kak,
apakah ada pendampingan atau dibiarkan begitu saja mungkin sesama teman-teman yang tidak bisa melihat dengan yang tidak bisa melihat atau bagaimana, Kak? Ini konteksnya di panti ya. Iya. Di panti itu kita ada pendamping yang itu disebut sebagai pengasuh. Jadi pengasuh itu merupakan pegawai yang langsung bekerja di tempat tersebut. Oh, iya, iya, iya. Jadi mereka mendampingi kita dari awal sampai selesai. Jadi keseharian kita, kegiatan kita, apa yang kita lakukan diawasi dan didampingi apabila dibutuhkan. Ada yang bertanya di beta, Kak. Tadi ada buat kolom pertanyaan di Instagram. Kalau dari Kak sendiri, Sonde bisa lihat nih istilahnya eh, apa sih ya maksudnya yang kadang istilahnya lihat begitu, apakah segelap atau bagaimana? Kalau kita yang berada dalam kategori blind ini memang semuanya tetap terasa gelap, Kak. Ya. Mau pagi pun gelap, siang pun gelap, malam pun gelap. Gitu. Kalau misalnya ada cahaya begitu, kadang bisa bedakan pagi dengan malam tuh ke mana? Tidak bisa, Oh, tidak bisa. Kecuali dia berada pada kategori low vision. low vision. Ya, Iya, iya. ya. Oh, Vision. begitu, Kak. Tapi tanda-tanda yang bisa kita ketahui adalah pertama kalau pagi-pagi itu pasti burung berbunyi ya. Ya itu kita tahu oke, udah pagi. Atau kalau kena matahari, oh ya ini udah pagi menjelang siang gitu. Ditambah dengan kita mengetahui dari jam. Apakah Kak masih sampai sekarang nih masih ada istilahnya pendamping? Kalau saya memang sudah dinyatakan tamat dari panti sejak tahun lalu, karena selama saya menjadi klien atau penerima manfaat di sana kan saya sambil kuliah. Iya, iya. Setelah kuliah saya wisuda. Setelah wisuda saya coba mengikuti tes guru yang diadakan oleh bidang guru dan tenaga pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Iya. Saya lulus. Akhirnya dari panti menyatakan saya tamatkan. Oh, berarti di panti sendiri itu ada ujiannya sendiri atau memang karena sudah selesai studi maka tamat? Kalau saya memang proses pendidikan di panti itu mengikutinya sekitar 80%. Selain itu saya lebih fokus pada pendidikan formal, sehingga memang lama karena saya mengikuti pendidikan formal di panti itu mulai SD sampai perguruan tinggi. Tetapi memang saya diberi kebijakan untuk tinggal di sana sambil karena membantu untuk mendidik kawan-kawan lain, mengajar kawan-kawan lain. Oh, iya, ya. Berarti ada dia punya istilahnya standar lah begitu supaya bisa istilahnya bisa mandiri. Ya, kalau di panti standarnya sudah ada. Ketika mencapai tahap terakhir, lalu nanti setelah mencapai tahap terakhir itu mereka lagi diuji dengan mengikuti PBK, praktek belajar kerja, selama beberapa bulan. Setelah dianggap layak oleh tim asesmen, maka mereka Dinyatakan lulus. Oh, ya berarti sekarang Kak kalau untuk mandiri berarti sudah bisa mandiri, sudah bisa hidup Ya. mandiri. Kalau saya sudah mandiri, cuman memang saya tidak melalui tahap PBK kemarin karena istilahnya apa ya? Saya mempunyai inisiatif sendiri untuk melakukan tes yang tidak diketahui oleh lembaga saat itu. Oh, Ya, itu ceritanya bagaimana tuh Kak? Jadi setelah kuliah itu ada pembukaan tes, tetapi saya memang mengikutinya secara diam-diam. Nanti sudah mau akhir itu baru saya sampaikan. Dan ketika dinyatakan lulus, maka kebijakan itu dibuat, istilahnya kebijakan yang memang benar-benar baru diambil saat itu. Karena saya tadi, karena saya sudah lulus di tempat yang berbeda, maka mau tidak mau mereka harus menamatkan saya. Gitu.
Tapi Oh. tidak melalui proses tadi, bahwa harus melalui proses praktek belajar kerja di tempat tertentu yang sudah ditentukan oleh pihak lembaga gitu. Oke. Nah, sebelumnya beta mau hubungi Kak, beta dari Kameli chat bilang apa? Kameli beta tanya Kameli, beta bilang ini becet Kak, be hubungi Kak Rizky ke mana nih? Dan Kameli bilang mantau chat atau telepon juga bisa, tapi dia bilang, wih kalau chat nih Kak Rizky jawab nih ke mana? Maksudnya lihat nih ke mana begitu. Nah, itu tuh yang beta mau tanya Kak. Kira-kira Kak untuk misalnya untuk HP yang kadang istilahnya smartphone yang kadang pegang nih, mungkin ada fitur atau ada hal apa yang maksudnya bisa membuat kadang bisa mengerti dengan bisa istilahnya bisa kayak apa orang lihat nah kayak orang normal sah begitu, maksudnya kayak kotong becet kah juga balas begitu, itu karena tuh Kak dia mencari. Jadi pada dasarnya bahwa perangkat atau handphone yang kita pakai sama dengan yang non disabilitas gunakan. Iya. Cuman memang di situ disediakan fitur tambahan yang namanya screen reader. Screen reader itu program yang iya. membacakan seluruh aktivitas yang terjadi pada layar monitor. Dan di handphone dengan di laptop beda sih. Kalau di HP itu fiturnya namanya talkback. Sedangkan kalau di laptop itu namanya JAWS, Just Access with Speed. Oke. Jadi pas beta WAK begitu tuh nanti dia akan baca semua beta percakapan yang tadi begitu. Iya, benar sekali. Jadi apa yang kakak tulis itu yang dibacakan. Berarti kalau misalnya singkat-singkat dong saya bisa baca kan, maksudnya akan kesulitan begitu. Bisa juga karena di situ ada fitur membacakan per karakter, per kata, per paragraf, agar kita bisa lebih teliti gitu dalam membaca. Oke. Jadi yang untuk misalnya untuk jam dan semua tuh itu bisa diatur lewat situ. Bisa semua bisa. Ya. Oke. Karena memang pada prinsipnya bahwa screen reader itu membacakan seluruh aktivitas yang terjadi pada layar. Pernah tidak Kak ada di posisi maksudnya di mana Kak minder lah begitu dengan Kak punya keterbatasan melihat begitu, maksudnya mau kumpul dengan yang teman-teman yang normal begitu, pernah tidak punya rasa itu Kak? Pernah, tapi itu memang terjadi di saat saya masuk perguruan tinggi. Karena itu masuknya di tempat normal atau memang Ya. perguruan tinggi yang di Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang. Staken. Ya. Jadi sebelum ke sana, kalau saya di SD, SMP, SMA itu kan memang semua sesama disabilitas. Iya betul. Tapi memang belum ada lembaga yang memang menyediakan disabilitas untuk kuliah khusus di situ. Maka mau tidak mau kita harus berani mengambil keputusan untuk kuliah di kampus yang Normal. Ya. Iya. Saya mengalami itu di Staken. Saya merasa minder karena memang saya tahu bahwa keadaan saya seperti ini pasti akan menjadi apa kasarnya ya, hambatan buat orang lain. Pasti akan banyak mempersulit orang lain di sini. Iya. Betul. Hal-hal itulah yang membuat saya agak minder. Nah, waktu kuliah tuh Kak itu memang Kak betul-betul di kampus sendiri, soalnya ada pendampingan sama sekali begitu? Tidak. Jadi itu untuk yang bantu Kak tuh berarti Kak teman-teman yang istilahnya seangkatan yang memang betul-betul mau bantu Kak berarti? Ya, yang membantu itu orang yang memang mungkin ya niat untuk membantu sih. Iya. Sehingga dia membantu. Tapi untuk proses mobilitas dari rumah ke kampus atau dari panti ke kampus itu sendiri. Cuman dibantu itu saat misalnya pengisian KRS, KHS, Iya. hal-hal yang berhubungan dengan administratif lah. Oke, nah pas kuliah sendiri tuh Kak
Kan kuliahnya kuliah normal nih, ikut Ya, yang kuliah yang umum nih. ya, ya. Nah itu karena Kak untuk ya bisa istilahnya bisa men, me- apa bisa bisa memahami lah begitu materi-materi yang disampaikan dan mungkin beberapa hal yang teknis itu bagaimana tuh Kak ceritanya? Jadi ketika saya mengikuti perkuliahan di sana, kami penyandang disabilitas memang sudah melakukan kesepakatan dengan pihak kampus bahwa memang kampus hanya sekedar mengakomodir tetapi tidak memfasilitasi. Sehingga konsekuensi kami berkoalisi itu adalah mengikuti segala hal yang sudah dilakukan. Tidak ada pengistimewaan-pengistimewaan di situ. Oh, Ya. jadi harus punya usaha lebih Ya. dari itu. Disitulah memang tantangan yang harus kita lewati. Maka memang segala aktivitas yang terjadi saat perkuliahan itu sebenarnya normal-normal saja. Tetapi memang pada umumnya kuliah itu pasti dengan metode ceramah. Ya, jadi pasti bisa lah. Hanya memang tambahan kita adalah kita merekam. Itu zaman dulu waktu itu ya 2015. Itu masih rekam kayak gitu-gitu. Belum juga disediakan soft copy sehingga kita harus meminjam buku dari teman-teman yang lain untuk di-scan agar mengubah file dari hard copy menjadi soft copy agar bisa dibaca oleh program kita screen reader tadi. Jadi memang lebih double sih kerjanya. Oh, Sulit iya. waktu itu. Kira-kira pernah Kosonde Kak ditipu begitu? Ditipu atau mungkin ya dikerjain lah begitu untuk oleh mungkin ya orang-orang tidak dikenal atau mungkin orang-orang dikenal juga. Kira-kira pernah Kosonde Kak? Kalau saya secara pribadi tidak pernah mengalaminya. Oh, Tidak pernah. Ya. Karena memang kita di sana pertama bergaulnya memang selalu baik dan tidak sebenarnya saya senang karena saya bisa membantu mereka di sisi yang mereka tidak bisa, mereka pun membantu saya di sisi yang saya tidak bisa. Sehingga kemungkinan-kemungkinan itu tidak ada. oh berarti Kak bersyukur sekali ya. Soalnya ya terkadang manusia tuh Kak, orang-orang tuh terkadang kalau lihat kalau orang punya kelemahan seperti itu tuh kan bisa saja orang bisa manfaatkan itu kelemahan itu untuk orang bisa bertindak. Iya, mungkin kerjain atau mungkin menipu dan lain sebagainya. Mungkin dalam hal uh, uang mungkin dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang beta mau tanya nih Kak dong bisa tahu nominal uang tuh ke mana tuh? Ya. Jadi kalau untuk hal-hal seperti itu misalnya uang, memang kita ada aplikasinya. Aplikasi yang nanti dia bisa mendeteksi nominal uang. Oh, dari smartphone. Ya dari smartphone. Oh, berarti kalau pegang secara langsung saja itu berarti Kak dong son tahu. Ya kalau saya secara pribadi memang belum tahu sih. Lebih mengandalkan aplikasi saja. Oh, Ya. kira-kira setelah Kak lulus dari beta kembali lagi ke dari panti tadi itu, kira-kira apakah itu jadi sesuatu yang baik begitu? Maksudnya dibandingkan dengan Kak Sonde masuk panti dengan Kak masuk panti itu, apakah itu menjadi keputusan yang baik dari orang tua begitu untuk bisa masuk di sana begitu? Pada prinsipnya orang tua memasukkan saya ke panti itu tujuannya hanya belajar, tapi tidak berpikir sampai ke tahap ini. Tetapi dalam perkembangan bahwa saya bersyukur dengan masuk panti, saya rasa memang lebih baik karena selain saya diberikan pelajaran tentang bagaimana hidup mandiri, saya pun bisa diizinkan untuk bersekolah. Karena kalau dengan orang tua sendiri belum tentu kita mengenal lembaga-lembaga yang bisa menerima kita sebagai disabilitas itu. Iya, betul sekali Kak. Jadi ya orang-orang mungkin yang dengerin video mungkin ya jadi alangkah lebih bagusnya kalau kotong punya kenalan atau kotong punya adik, kotong punya kakak, kotong punya keluarga yang punya keterbatasan begitu mungkin lebih bagus ya Kak. Iya. Alangkah baiknya kotong kasih masuk di panti saja begitu. Ya benar. Karena memang panti itu melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang bisa juga memberikan bekal pendidikan. Artinya kita yang penyandang disabilitas netra
ketika bersekolah di SLB, khususnya SLB yang negeri ya, yang negeri, mulai dari SD, SMP, SMA itu tidak dipungut biaya sebenarnya. Iya, betul Jadi betul. panti pun juga sebenarnya kerjasama. Jadi panti itu sekedar memberi izin untuk anak itu sekolah. Selanjutnya ya anak itu berusaha sendiri untuk mengukir prestasi di sekolah itu. Karena selain panti memberikan ilmu tentang kemandirian, sekolah pun bisa memberi peluang untuk kita berprestasi, karena sekolah pun selalu mengadakan lomba-lomba yang sifatnya untuk membina karakter. Jadi sekolah itu dan kementerian punya program untuk itu. Jadi kita berlombanya mulai dari skala yang kecil sampai skala besar, mulai dari kota, kabupaten, bahkan sampai tingkat nasional. Sehingga Oh, kesempatan disabilitas iya untuk iya. mengirim prestasi itu cukup besar. Kira-kira Kak sudah sampai di tahap seperti ini, sudah istilahnya sudah nyaman lah begitu. Ada di posisi di mana Kak eh, sudah maksudnya istilahnya cita-citanya sudah tercapai. Nah, harapan terbesarnya Kak nih ke depan nih apa? Harapan saya sih, karena cita-cita saya sudah tercapai, saya hanya selalu ingin menjadi motivasi buat kawan-kawan yang senasib dengan saya, dan juga ya kalau dalam bahasa agamanya itu ingin menjadi garam dan terang lah bagi Oh, iya iya. yang lain gitu. Nah, Kak, kira-kira ada keson deh yang mau disampaikan begitu untuk apa teman-teman mungkin yang punya kekurangan Kak, disabilitas dan atau mungkin untuk orang-orang normal yang biasanya begitu. Kira-kira ada keson deh hal yang ingin Kak sampaikan untuk dong. Ya, ya, bagi teman-teman saya yang senasib dengan saya, kita jangan putus asa, karena sekarang ini pemerintah mempunyai kebijakan-kebijakan yang sangat baik untuk kita. Entah itu di sektor pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dengan juga diterbitkannya peraturan gubernur yang terbaru, payung hukum kita sudah cukup kuat. Sehingga marilah kita terus berupaya meningkatkan kompetensi diri lewat apa saja. Entah itu lewat pelatihan, apalagi dengan sekarang selalu virtual ini, banyak seminar-seminar yang mudah diikuti oleh kita penyandang disabilitas. Oh, Ya. oke. Kalau bagi teman-teman yang lainnya ya, pada intinya janganlah menganggap remeh orang-orang yang mengalami kebutuhan khusus. Oh, Karena iya. mungkin proses kita berbeda dalam melakukan sesuatu, tapi tujuannya sama menurut saya. Sehingga berupayalah hindari kemalasan kita dengan cara berupaya melihat orang-orang yang selalu berupaya atau berusaha. Jadi misalnya sering-seringlah melihat anak-anak berkebutuhan khusus yang walaupun dengan keadaan mereka yang seperti itu atau keadaan kita yang seperti ini, Iya. kita pun masih bisa usaha. Yang mungkin kakak pernah temui teman-teman senasib seperti ya teman-teman senasib saya itu yang sering jual kamoceng di toko, Iya, emperan, depan toko. ya, Iya. ya. Itu semoga bisa menjadi motivasi buat kakak atau dan Iya. teman-teman lain. Karena apa? Orang yang terbatas saja masih ingin memperjuangkan nasib mereka. Iya, betul. Apalagi teman-teman yang diberikan hal yang lebih, peluangnya akan lebih besar. Maka teruslah berusaha dan jadikanlah pengalaman-pengalaman yang ditemui di lapangan itu menjadi pengalamannya. Oke, oke. Nah, tadi Kak sempat omong tadi ada satu kalimat yang mungkin buat beta ya itu yang memang beta rasa begitu. Nah, waktu itu beta karena yang baru-baru beta sempat cerita di Kak, waktu itu beta ada juga kan di SLB begitu. Ya. Ya, waktu itu beta antar dia SMP kalau tidak salah, beta antar dia ke SLB, dia penyandang tunarungu dan waktu itu ada pertemuan begitu, pertemuan orang tua untuk penerimaan rapot mungkin beta lupa.
ketika beta ke sana, karena biasanya beta hanya antar di gerbang begitu. Beta hanya antar di gerbang, tapi ini kali beta masuk ke dalam. Iya. Dan ketika beta masuk, beta melihat ada begitu banyak teman-teman adik-adik di sana yang punya kekurangan begitu, yang sonde sama kayak kotong yang normal begitu. Dan ya memang betul kau bilang, ketika kotong mengunjungi tempat-tempat seperti itu, kotong akan begitu bersyukur dengan kotong keadaan sekarang begitu. Dan itu yang menjadi suatu istilahnya suatu perbandingan untuk kotong bahwa kotong sebenarnya bisa melakukan lebih dari itu begitu, karena kotong lengkap, karena kotong normal begitu. Terus kenapa kotong harus malas, harus istilahnya ya mungkin malas tuh masih manusiawi begitu, tapi jangan berlebihan begitu. Jangan terlalu membebani orang lain begitu, karena kotong sendiri kotong mampu, sebenarnya mampu, tapi Sangat mampu. iya, sebenarnya sangat mampu, tapi kotong karena malas dan lain sebagainya, sehingga kotong buat diri seolah-olah tidak mampu begitu. Oke Kak, percakapan yang cukup panjang, jadi ya berharap dari ini video bisa, ya mungkin yang mendengar ini video bisa menolong, dan mungkin bisa istilahnya kotong bisa lebih bersyukur begitu buat teman-teman yang istilahnya yang normal, yang sonde disabilitas, mungkin disabilitasnya di pemikiran mungkin. Oke, jadi mungkin berharap bisa ini video bisa memberkati orang-orang yang menonton ini. Oke, Kak Rizky, cukup lama, jadi mungkin sampai di sini saja mungkin apa yang bisa kotong bahas. Mungkin lain kali kalau mungkin Kak masih ada sempat, masih ada waktu, kotong akan bahas lain hal ya mungkin. Oke, Kak Rizky, terima kasih banyak. Oke, sampai jumpa.